Tapi ternyata ketika saya masuk, saya tidak memiliki tim desain yang bisa bekerja bersama dengan saya gitu. Ketika itu saya merasa, kok Tuhan, saya nggak punya tim desain di tempat ini. Saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan memberikan saya kemampuan untuk bekerja tanpa tim saat mendesain. Sampai akhirnya saya bilang, saya punya tekad untuk Tuhan harus ada dalam setiap desain saya. Ketika saya mendesain, entah itu sebagai konstruksi dengan lambang salib, saya mau Tuhan ada dalam desain saya. Dan Tuhan juga memberikan saya dengan kontraktor yang bisa mengaplikasikan desain saya dengan baik. Dan saya sangat bersyukur dengan hal itu. Saya merasa nyaman bekerja di tempat ini. Sampai akhirnya saya jatuh ke dalam dosa konsumerisme. Saya lupa dengan tujuan saya bekerja di tempat ini. Saat itu saya harus melunasi hutang 30 juta dalam waktu 1 bulan. Saya berdoa, saya datang sama Tuhan saat itu. Tuhan bilang, saya harus pergi ke rumah Tuhan supaya kutuk ini dilepaskan. Saya memberanikan diri saya karena Tuhan bilang saya harus datang ke rumahnya. Saya datang, saya menceritakan permasalahan saya. Dan saat itu juga Tuhan sediakan penolong yang menolong saya. Ini Tuhan menyediakan teman-teman dan saudara-saudara yang bisa menyelamatkan saya. Saya bekerja sebagai desainer interior dan kebetulan saya memegang sebuah proyek. Dalam satu proyek itu kita harus melakukan tender supaya kita tahu kontraktor mana yang harus kita pakai. Waktu itu saya ditawarin untuk dapat uang terima kasih. Uang terima kasih ini sebagai jaminan lah mungkin ya. Kalau misalkan saya terima uang ini, saya harus membantu dia menggolkan proyek yang akan dikerjakan. Dan kalau misalkan nanti ada penurunan spek atau perbandingan spek tidak sesuai dengan spek desain yang awal, saya juga harus mengajukannya supaya desain ini bisa terlaksana. Dan waktu itu saya bingung. Saya benar-benar ngerasa, kenapa kok dunia sejahat ini ya? Waktu itu saya ditawarin uang terima kasih itu. Dan waktu itu saya tanya sama Tuhan. Saya tahu ini hal yang gak baik. Dan Tuhan bilang sama saya waktu itu, Van, kamu tuh harus jadi teladan. Sebagai seorang anak muda itu kita harus menjadi teladan. Jangan karena kamu muda tapi kamu nggak bisa jadi teladan. Di situ saya sadar saya nggak boleh terima namanya uang terima kasih. Walaupun banyak orang yang bilang nggak apa-apa, tapi itu ternyata nggak boleh. Walaupun itu dengan bentuk yang berbeda-beda dan berupa-rupa, itu hal yang nggak boleh banget kita kerjakan. Pengalaman yang kedua malah kebalikan dari pengalaman saya yang pertama. Pengalaman kedua ini adalah kantor saya yang minta untuk diambil uang terima kasihnya. Kantor saya yang kedua ini malah kebalikannya dari yang pertama. Dia malah meminta uang terima kasih sebesar 5-10% kepada kontraktor yang akan menjalankan proyek. Pada saat itu saya nggak tanya Tuhan untuk masalah ini. Akhirnya karena pemimpin saya bilang, ya kamu minta karena ini untuk kantor, mau gak mau ya sudah, saya kerjakan hal itu. Dan saya tahu hal ini hal yang gak baik dan saya benar-benar menyesal melakukan hal ini. Saya benar-benar malu melakukan hal ini karena pekerjaan yang saya kerjakan dengan benar akhirnya dianggap salah. Pernah juga yang pengalaman ketiga, saya diperlakukan gak adil. Jadi awalnya ini dia adalah teman yang baik, sangat baik menurut saya karena dia berbagi cerita dengan saya. Dia juga kadang pulang larut dengan saya. Saya nggak tahu gimana ceritanya ketika saya minta rembes waktu itu karena pekerjaan saya mengeluarkan duit terlebih dahulu gitu kan untuk pergi ke project atau enggak kita mesti survei. Uang yang saya talangin itu ketika saya minta rembes dari dia itu malah diperlambat untuk pengembaliannya saya waktu itu. Jadi saya merasa, kok Tuhan dia seiman loh sama saya, teman yang baik loh, yang awalnya mau cerita sama saya dan saya senang punya teman seperti ini. Tapi kok kenapa tiba-tiba dia bersikap nggak baik kayak gini sama saya? Di situ saya tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab saya untuk mendoakan dia dan keluarganya. Dan saya masih melakukan hal itu sampai sekarang. Sampai saat teman saya ini resign, dia bilang ke saya bahwa dia senang mengenal saya dan senang sekali mendengar suara ketawa saya karena nggak ada orang yang
punya ketawa yang sama kayak ketawanya saya gitu. Jadi saya mengucap syukur dengan hal itu. Dan dia juga berkata kepada saya, dia akan mendoakan saya supaya saya lebih takut akan Tuhan. Mendoakan saya untuk bisa lebih mengasihi orang tua saya. Dan sampai saat ini pun saya masih mendoakan dia. Saya masih berdoa juga untuk mamahnya. Dan saya benar-benar bersyukur ketika Tuhan membukakan mata saya bahwa banyak hal-hal yang Tuhan perlihatkan. Pernah juga saya mengenal satu teman yang seiman dengan saya, sama-sama Kristen. Tapi ternyata kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang Kristen. Saya mengucap syukur karena Tuhan membukakan hal itu kepada saya. Awalnya dia seseorang yang saya kenal mengenal Tuhan sangat dengan baik, dan dia juga mengenal firman Tuhan dengan sangat baik. Tapi ternyata saya ditipu sama dia gitu kan. Ternyata duit itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik sama dia. Menggunakan narkoba, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan keluarganya juga tidak baik. Ketika itu saya datang sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan waktu itu. Saya protes sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kok ini orang kenal sama Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia seorang anak Tuhan, tapi kenapa dia hidupnya bisa seperti itu? Tuhan bilang sama saya, ya kamu juga gak lebih baik dari dia kok. Kamu sama aja sama dia sebenarnya. Kamu sama orang berdosa. Di situ saya benar-benar minta ampun sama Tuhan, karena saya udah ngerasa diri saya lebih baik dari orang lain. Sedangkan bahkan Tuhan menegaskan sama saya, jangan bergaul dengan pemabuk, jangan bergaul dengan penyembah berhala. Saya pindah ke tempat kerja baru, banyak juga orang yang ngeremehin kerjaan saya. Saya dibilang nggak cocok kerja di situ karena saya dibilang seperti lulusan SD pada saat itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadiin saya kepala bukan ekor. Waktu itu saya berdoa seperti itu sama Tuhan. Tapi saya mengimani hal itu, Tuhan jadiin saya kepala bukan ekor gitu. Karena saya nggak mau gitu. Ketika saya bekerja di sana, saya mau menjadi saksinya Tuhan. Tapi saya diremehkan banyak orang, walaupun saya tahu gitu. Memang saya bukan orang yang luar biasa juga gitu. Dan Tuhan menjawab hal itu. Banyak atasan yang merasa saya kerjanya bagus di sana dan membantu setiap pekerjaan proyek yang ada gitu. Dan customer yang datang ke tempat kita juga untuk minta desain, saya desainkan, dan mereka suka dengan hasilnya. Saya benar-benar merasa Tuhan tuh dahsyat, puji Tuhan banget gitu. Saya bisa mendapatkan satu anugerah yang Tuhan kasih gitu. Dan saya merasa nyaman akhirnya berada di sana. Ketika saya nyaman, ada satu perubahan yang terjadi di sana. Yang tadinya hari Sabtu tidak masuk, akhirnya dijadikan masuk waktu itu. Dan ketika waktu itu saya juga sedang ingin mengambil kelas intensif. Saya berpikir, Tuhan kalau saya masuk hari Sabtu kerja, saya nggak bisa dong ikut sekolah gitu. Akhirnya saya tanya Tuhan waktu itu. Tuhan bilang sama saya, Van, segala sesuatu yang dikerjakan di bawah kolong langit itu semuanya sia-sia. Saya mendapatkan hal itu di pengkhotbah waktu itu. Lalu saya tanya lagi sama Tuhan saat itu, Tuhan, tapi saya perlu kerjaan, saya perlu makan. Saya nggak mungkin minta lagi sama mama sama papa gitu kan. Akhirnya Tuhan bilang, Fani nggak usah takut sama makanan sama minuman. Waktu itu saya juga baca tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan bilang sama saya, gak usah khawatir Van masalah makan sama minuman. Saya akan sediakan tempat pekerjaan yang lebih baik daripada yang sekarang. Itu jawaban dari Tuhan. Dan akhirnya saya resign dari kantor itu. Dengan alasan saya bilang bahwa Tuhan akan menyediakan tempat yang lebih baik untuk saya bekerja. Selama 2 bulan saya ditahan di kantor yang saya merasa nyaman ini. Dan selama 2 bulan itu juga Tuhan gak kasih saya pekerjaan. Bagaimana saya bisa ngerasa, kok Tuhan suruh saya pindah selama 2 bulan ini, selama 2 bulan saya gak dapat pekerjaan, dan saya bisa bilang alasan resign saya karena Tuhan mau kasih tempat pekerjaan yang lebih baik. Saya khawatir, saya tanya sama Tuhan, kenapa bisa kayak gini? Sampai akhirnya pas banget 1 minggu sebelum saya resign,
dan jadwal emang saya harus keluar dari sana karena saya tidak mau mundur-mundur waktu. Pada saat seminggu itu juga saya mendapat tawaran pekerjaan dan saya bekerja di tempat